أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma faqihna fid din Allahumma 'allimnal kitab Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin Allahumma asfi abdaka mastumani Allahumma asfi abdaka mastumani Allahumma asfi abdaka mastumani Allahumma ya mujibas sa'ilin irhamna warhamna ma'al qaumil mu'minin Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada penghujung kumpulan ayat-ayat penting
di antara semua ayat-ayat penting ada dalam Al-Quran, dalam pengertian penting untuk segera diketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya, yaitu pada ayat yang ke-29 yang sudah disampaikan kemarin sebagian darinya, ayat 29 dari surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, dan katakanlah, maksudnya katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, al-haqqu, kebenaran itu, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari pemelihara kalian, dari Tuhan kalian. Faman syaa, maka siapa yang dia mau beriman maksudnya, fal yu'min, maka silahkan dia beriman. Waman, dan barang siapa syaa, dia menghendaki, dia mau kafir maksudnya, fal yakfur, maka silahkan dia kafir, kata Allah. Ya, jadi Allah itu berfirman seperti ini, sebetulnya ini ancaman, peringatan dan ancaman, kata para ulama ahli tafsir. Ya seperti kalau kita ngomong sama orang itu, kalau kamu mau, ya sudah situ, kau pergi sana, gak usah kesini. Nah, kamu musim-musim begini, ini musim pancaroba ini banyak halangan, kamu jangan pergi. Tapi kalau kamu mau nekat pergi sana. Nah, gitu loh. Itu sebetulnya ancaman, peringatan, kata para ulama. Walaupun di sini tersirat juga pengertian, Allah mempersilahkan kepada manusia, siapa yang mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Tapi tanggung sendiri nanti akibatnya. Nah, setelah Allah menyatakan waman syaa falyakfur, dan barang siapa atau siapa saja yang dia mau kafir, memilih kafir, Allah bilang falyakfur, maka silakan dia kafir. Lalu di belakangnya Allah menyatakan inna, sesungguhnya kami, maksudnya kami Allah, a'tadna, kami telah menyediakan, lidzalimina, untuk orang-orang yang zalim itu wahai Muhammad, wahai Rasul, yang kafir itu maksudnya, yang tidak mau beriman. Orang-orang yang zalim sudah sering diterangkan di sini bahwa orang yang zalim itu artinya orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Menempatkan Allah tidak sebagai Tuhan itu zalim. Menempatkan berhala sebagai Tuhan itu zalim. Yang tidak zalim, yang lawannya zalim itu adil. Yang adil itu menempatkan Allah sebagai Tuhan. Yang adil itu manusia itu beriman. Kenapa dia beriman? Kenapa manusia harus beriman? Karena dia itu diciptakan oleh Allah. Manusia semuanya diciptakan oleh Allah. Dia mau percaya atau tidak percaya, semua manusia ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah tidak sekedar menciptakan manusia begitu saja. Setiap kali Allah menciptakan manusia, ada anak lahir baru, ada anak baru lahir, itu dia lahir sudah dengan membawa rezekinya. Rezekinya sudah diatur oleh Allah, sudah disetel, sudah ditentukan. Ini anak ini akan hidup sampai dia menghabiskan rezekinya. Berapa banyak rezeki akan dia habiskan? Ya sudah ada ketentuannya, cuma tidak ada yang tahu selain Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun tidak mengetahui, apalagi kita cuma orang biasa yang nggak pernah dapat wahyu. Ya, jadi manusia itu yang adil itu menjadi orang beriman itu baru adil, karena dia diciptakan oleh manusia, dia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi apa saja ke dalam hidup ini itu oleh Allah. Ya, kita dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, itu semuanya datang dari Allah. Dulu kita masing-masing tidak punya pasangan, tidak punya istri, tidak punya suami. Masing-masing kita punya istri, punya suami, itu yang kasih Allah. Dulu di antara kita tidak punya anak, sekali lalu kita punya anak. Yang kasih anak itu juga Allah.
Dulu kita nggak punya pekerjaan, lalu kita punya pekerjaan, yang kasih pekerjaan itu juga Allah. Walaupun secara zahir, secara lahiriah kita yang cari kerja, tapi tetap itu datangnya dari Allah. Kan banyak bukti bahwa orang banyak cari kerja nggak dapat, karena belum dikasih oleh Allah. Karena belum atau tidak dikasih oleh Allah. Nah, akhirnya karena yang dia inginkan itu kerja tuh, yang namanya kerja tuh kata sebagian besar manusia itu, kalau bisa jadi pegawai negeri, nah itu kerja itu namanya. Kalau belum jadi pegawai negeri itu belum kerja. Loh, lah kamu menganggapnya begitu. Nah, di zaman Nabi dulu, zaman Rasul dulu nggak ada pegawai negeri. Tapi orang punya pekerjaan, masing-masing sahabat Nabi punya pekerjaan. Ada yang jadi tukang jahit, ada yang jadi tukang sepatu, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani. Itu semuanya itu pekerjaan itu. Ya, yang mendatangkan hasil yang bisa digunakan untuk hidup. Jadi kembali ke sini, Allah menyuruh manusia memilih, silakan kalau mau beriman silakan beriman, silakan kalau mau kafir silakan kafir. Tapi ingat, inna sesungguhnya a'tadna kami telah menyediakan di zalimina untuk orang-orang yang zalim itu, maksudnya untuk orang-orang yang kafir, karena orang kafir itu disebut Allah sebagai orang zalim. Ya, dia tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan. Dia tempatkan berhala-berhala sebagai Tuhan, dia tempatkan manusia sebagai Tuhan. Dia tempatkan apa lagi sebagai Tuhan, itu zalim semuanya itu. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu naron, api, maksudnya api neraka, yang ahato akan mengepung, akan meliputi. Ahato yuhitu, ya, itu meliputi, mengepung, bihim, kepada mereka, dengan mereka. Apa yang akan mengepung mereka? Suradikuha, pagar-pagarnya. Ini suradikun, menurut para ulama ini bahasa Persia yang dimasukkan dalam Al-Quran, bukan bahasa Arab ini, masuk dalam Al-Quran. Jadi akan mengepung kepada mereka pagar-pagar dari neraka tadi. Nah, ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu ada pagarnya. Dan neraka itu ibarat penjara yang semua penjara di dunia ini pasti ada pagarnya. Tinggi pagarnya, susah dimanjat. Ya, bukan hanya pagar saja, masih ditutupi lagi dengan bangunan-bangunan, teralis dari besi. Nah, neraka juga begitu, akan mengepung pada mereka penghuni neraka pagar-pagarnya. Lalu Allah bilang, wa indan jika yastaghitsu, mereka meminta air, istighosah. Kok istighosah? Apa namanya? Salat minta hujan itu apa namanya? Istisqa. Ya, istisqa itu minta air hujan. Kalau istaghitsu itu ada dua makna. Meminta air atau meminta tolong. Dari kata yastaghitsu ini terbentuk kata istighosah. Istighosah itu artinya meminta tolong. Wa indan jika yastaghitsu, mereka meminta tolong, maksudnya meminta tolong diberi air karena kehausan, kepanasan di dalam neraka sana. Yughotsu, mereka akan diberi air, mereka akan diberi pertolongan, permintaan mereka. Yang mereka minta yaitu air, tetapi yughotsu, mereka akan diberi air bimain, dengan air yang seperti al-muhli. Al-muhli itu cairan logam, cairan tembaga atau cairan besi. Sebagian mengatakan cairan darah dan nanah. Bagian ulama ahli tafsir, ahli bahasa juga. Orang-orang neraka nanti mereka akan minta air. Dan kalau mereka minta air, dikasih oleh Allah air, tapi airnya bukan air mineral yang seperti ini nih. Nah, ini bukan seperti ini. Ya. Ini enak minum kayak gini nih. Mereka minta air tidak lagi dikasih air kayak begini, tapi dikasih air yang sifatnya kalmuhli, seperti logam yang dididihkan. Cairan logam yang yaswi. Cairan logam itu yaswi, akan menghanguskan al-wujuha, wajah-wajah mereka.
Lalu Allah menyatakan bi'sas syarab. Cairan logam yang disebut al-muhl itu tadi adalah bi'sa, seburuk-buruk, asyarab, minuman. Itu minuman yang paling buruk itu. Minuman yang enak itu ya air putih, air mineral ini, air zam-zam. Nah, saya pulang mau bayar air zam-zam banyak itu enggak boleh. Sekarang tuh enggak boleh bawa air zam-zam. Ketahuan di bandara suruh disita itu, Masya Allah. Saya sempat bawa air sedikit, air bekas wadah air mineral di hotel itu saya isi air zam-zam. Enggak penuh, tinggal separuh gitu. Nah, mereka mau rampas tuh dari apa? Aja dibiarin aja. Nah, itu saya minum habis di pesawat tuh cuma separuh. Jadi sekarang enggak bisa orang membawa air zam-zam banyak-banyak enggak bisa. Ya, jadi dan itu air zam-zam itu masih utuh, belum kubuka karena masih di Solo sana, baru mau dikirim ke sini. Ya. Jadi saudara sekalian, minuman yang enak yang baik itu ya air mineral, air zam-zam itu ya, air mineral, air teh hangat, manis atau tidak manis ya, air jeruk hangat, manis atau tidak manis ya, apalagi susu, apalagi kopi. Nah, itu Nescafe, bapak-bapak kalau habis sholat pada bikin kopi itu, habis itu enggak dicuci gelasnya ya. Iya. Enggak, sekarang pada dicuci ya, pada nyuci kok ya. Nah, masing-masing nyuci, bagus. Jadi itu kalau cairan logam ini bi'sas syarab kata Allah, seburuk-buruk minuman dia itu. Wasaat dan seburuk-buruk murtafaqo, tempat istirahat atau tempat tinggal. Jadi yang namanya neraka itu di sana juga ada air minum, tapi air minumnya seperti cairan logam atau seperti cairan yang terdiri dari darah dan nanah, cairan tubuh manusia yang dibakar. Tuh. Sehingga setiap kali mereka meminta air, dikasih air, baru mendekati mereka air yang merupakan tumpahan cairan logam tadi sudah menghanguskan wajah mereka, enggak jadi minum. Nah, makanya disebut oleh Allah bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman, wasaat dan neraka adalah saat seburuk-buruk murtafaqah, tempat istirahat. Ini yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memilih menjadi kafir. Ini diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran ini supaya orang tahu. Kalau kamu mau kafir silakan kafir, tapi ingat kami sudah menyediakan loh untuk orang-orang kafir atau orang-orang zalim itu neraka ini loh, naron yang ahata bihim suradikuha wa istaghisu wa iyastaghisu bima wa iyastaghisu yuhosu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Bi'sas syarab. Dan naron ini juga adalah saat murtafaqo. Nah, ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian oleh para ulama ahli tafsir dijelaskan sebagai berikut. Kemarin kita sampai di sini kan. Ini biar agak nyambung lagi, kita ulangi sedikit yang penjelasan yang ada di depannya, tapi secara yang penting-penting saja. Jadi dari ayat yang ke-29 ini dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Rasul, kebenaran itulah yang dari Tuhan kalian. Kalau berasal dari Tuhan kalian itulah kebenaran. Kalau tidak berasal dari Tuhan itu bukan kebenaran. Itu ya. Nah, terus jika dia kalimatnya di belakangnya berbunyi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang mau, maka silakan dia beriman. Wa man syaa'a, dan siapa yang mau, falyakfur, maka silakan dia kafir. Itu ya. Kemudian kata Allah pada kalimat berikutnya, wa inna, sesungguhnya kami a'tadna telah menyediakan lidzalimina, untuk orang-orang zalim itu, maksudnya lil kafirin, untuk orang-orang kafir, naron, neraka yang ahata akan mengepung
bihim kepada mereka suradikuha pagar-pagarnya. Nah, terus baru kalimat berikut ini, wa iyastaghisu wa dan jika yastaghisu mereka meminta air. Mereka meminta air min siddatil atos, kata Imam Al-Baghawi. Min siddati karena amat sangatnya al-atos, haus. Karena amat sangat haus, kehausan mereka, lalu minta air. Yughasu dan jika mereka meminta air, yughasu mereka akan diberi air, bimain dengan air, kalmuhli seperti cairan logam. Al-muhl. Ibnu Abbas mengatakan, waqala Ibnu Abbas berkata, al-muhl ini huwa dia adalah maun ghalidun, air yang kental, mislu yang seperti durdiyi zaiti, endapan minyak zaitun yang dipanaskan. Kalau sampai tadi terjemahan mana ya? Ini kalau nggak salah terjemahan ini atau terjemahan mana? Diartikan seperti jelantah. Itu bahasa Jawa itu jelantah itu. Kalau saudara goreng beli minyak kelapa itu ya, terus mau goreng apa? Goreng pisang. Wah, pisang goreng itu salah satu makanan favorit saya, pisang goreng itu. Tapi pisang goreng raja. Pisang raja digoreng. Itu nomor 1. Nah, yang nomor 2 pisang goreng yang biasa, yang bukan pisang raja. Tapi pisang yang biasa dijual orang tuh. Apa namanya? Pisang kapok. Nah, itu apa? Kapok. Pisang kepok. Orang Kebumen bilang pisang kapok. Orang Kebumen bilang pisang kapok. Kalau sini bilang pisang kapok ya. Nah, kalau yang dijual di pisang goreng Ponti itu pisang apa itu? Pisang pulau. Nah, itu kan enak juga itu. Nah, ya. Itu kalau ini Ustadz Rahman bilang tuh pisang Cina katanya. Pisang goreng Ponti itu pisang Cina. Ustadz itu yang jual orang Cina, enggak apa-apa yang jual orang Cina, itu pisang goreng. Kecuali yang gorengnya pakai minyak babi lah, baru enggak usah jangan beli. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita goreng pisang kah, goreng tempe kah, goreng ikan kah, goreng daging kah, waktu belum dipakai untuk menggoreng kan jernih airnya itu. Begitu kita sudah pakai untuk menggoreng kan jadi sisa itu. Nah, sisa minyak kelapa yang dipakai untuk menggoreng itu orang Jawa bilang itu jelantah. Jelantah itu ini al-muhl ini tadi. Sebagian mengartikan al-muhl itu adalah minyak yang endapan minyak yang panas. Nah, gitu. Jadi kalau mereka meminta minum maka mereka akan diberi minum dengan minuman yang seperti jelantah. Nah, ya, itu dikatakan lagi huwa dia al-muhl itu juga al-qaih wa dam. Cairan tubuh dan darah. Jadi cairan tubuh kayak nanah gitu loh. Atau kulit manusia kalau kena api itu kan melempuh. Nah, itu di dalamnya kan ada air itu. Kalau kita bilang itu plasma. Cairan plasma, bukan plasma sawit, bukan. Kalau plasma sawit aku malah gak ngerti aku. Tapi cairan plasma itu adalah cairan yang timbul ketika manusia kebakar, kulitnya ada cairan di sana. Itu kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi nanah itu. Kalau enggak segera diobati. Ya. Nah, itu minumannya orang neraka itu kayak begitu. Ya, yang lebih banyak para ulama mengatakannya al-muhl ini cairan logam. Sehingga karena mereka diberi air dengan air minum berupa cairan logam, yaswi akan menghanguskan al-wujuha wajah-wajah mereka. Ini yundiju akan memasakkan al-wujuha wajah-wajah mereka min harrihi karena panasnya. Maka cairan logam tadi adalah bi'sas syarab, ya, dia adalah seburuk-buruk minuman, wasaat dan seburuk-buruk. Apa yang seburuk-buruk? An-naru, wasaat dan neraka, wa dan an-naru neraka itu adalah saat seburuk-buruk murtafaqo.
Murtafaqo ini artinya banyak. Sebagian ulama tafsir ada mengartikannya manzilan, tempat tinggal. Murtafaqon itu tempat tinggal. Jadi neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Yang lain mengatakan mujtama'an. Murtafaqon diartikan mujtama'an, tempat berkumpul. Neraka itu tempat berkumpul manusia nanti. Banyak sekali penghuninya itu neraka itu. Tapi itu seburuk-buruk tempat berkumpul. Neraka. Ada yang mengartikan makoron, tempat menetap, tempat tinggal. Sama dengan manzilan, tempat tinggal. Tapi makoron, tempat menetap. Jadi manusia akan di neraka itu menetap nanti, nggak akan keluar dari sana, kecuali orang yang Allah kehendaki. Ada manusia yang masuk neraka, tapi oleh Allah kemudian dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena dia masih punya iman, walaupun imannya cuma seberat dzarrah. Orang yang masih punya iman, walaupun seberat dzarrah, akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Nah, terus yang lain mengatakan murtafaqon ini adalah majlisan. Majelis, tempat duduk. Nih, kita ini sedang berada dalam satu majelis. Kalau majelis begini ini termasuk majelis yang nyaman ini. Ada AC-nya, walaupun nggak ada makanannya sekarang. Ya, walaupun nggak ada makanan diedarkan di sini, karena bukan waktunya makan nih. Jadi kalau tempat kita ini, majelis kita ini majelis yang nyaman ini. Nah, majelisnya orang neraka itu majelis yang saat seburuk-buruk. Wasaat murtafaqo. Ini tafsir Al-Baghawi. Nah, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Nih, barangkali ada bedanya. Ini Ibnu Katsir mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Apa kata Ibnu Katsir? Yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang maha tinggi, li rasulihi, kepada rasulnya, kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu adalah dari Tuhan kamu. Maksudnya wa qul, dan katakanlah ya Muhammadu, wahai Muhammad, linnas, kepada manusia-manusia itu, orang-orang Mekah itu juga yang bertanya kepada kamu itu, ya, yang ingin ngaji sama kamu tapi pakai syarat ngajinya. Ya, terus apa kata Allah kepada Nabi? Katakanlah Muhammad, ya, wakul, dan katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ini ya, hadzal ladzi ji'tukum bihi, hadza ini alladzi yang ji'tukum, aku telah datang kepada kalian, bihi, dengannya. Wahai manusia, apa yang aku telah datang dengan yang aku bawa ini, dengan apa yang aku bawa ini adalah min rabbikum, ini dari Tuhan kalian. Huwal haqqu, dialah yang namanya kebenaran. Jadi ajaran yang aku bawa inilah yang namanya kebenaran, wahai manusia. Alladzi, yang la miryata, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, wala syakka, dan tidak ada syak, sama keraguan juga. Ini kebenaran yang aku ajarkan kepada kalian, Al-Quran yang aku bawa ini kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sama sekali. Yang meragukan itu tidak ada, apalagi yang salah, yang keliru, yang sesat, tidak ada. Jadi itu makna dari wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Rasul, kebenaran itu adalah dari Tuhan kalian. Maksudnya, hai manusia, apa yang aku bawa ini, yaitu berupa Al-Quran ini, dan penjelasan-penjelasannya yang dinamakan as-sunnah atau al-hadis, dialah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada yang merupakan sesuatu yang syak wasangka, yang meragukan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka siapa yang mau silakan dia beriman, dan siapa yang mau silakan dia kafir. Ibnu Katsir juga sama dengan Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan hadza, kalimat ini yang seolah-olah menyuruh manusia memilih, hei manusia, kalau kamu mau beriman silakan kamu beriman, mau kafir silakan kafir. Kata Ibnu Katsir, hadza, kalimat begini ini min babit tahdid, dari termasuk bab tahdid, peringatan, wal wa'id, dan ancaman asyadid, yang kuat, yang keras. Ini ancaman dari Allah nih kepada manusia, walaupun kelihatannya seperti Allah menyuruh memilih. Ya, walihada qala, bukti bahwa ini adalah ancaman. Walihada qala, karena inilah qala, Allah berfirman selanjutnya, inna a'tadna, sesungguhnya kami Allah telah menyediakan, a'tadna ai maksudnya arsadna,
kami telah mempersiapkan lidzalimina untuk orang-orang yang zalim itu. Siapa orang-orang yang zalim itu? Kata Ibnu Katsir, wahumul, dan mereka adalah al-kafiruna billah. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, wa rasulihi, dan kafir kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, wa kitabihi, dan kafir kepada kitabnya, kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Jadi orang yang zalim adalah orang yang kafir atau mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah SAW, dan mengingkari Al-Quran. Makanya kita jangan menjadi orang zalim. Ya. Terus kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu naron, neraka, yang ahata akan mengepung bihim kepada mereka suradikuha. Suradikuha oleh Ibnu Katsir dikatakan ai suruha, pagar-pagarnya. Sur itu juga pagar, bentuk kata jamak ya. Nah, kemudian setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa kalau manusia memilih menjadi orang kafir dan Allah persilakan kalau dia mau pilih jadi orang kafir, maka setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa orang kalau dia memilih kafir maka akibatnya adalah dia akan menemui tempat tinggal yang paling buruk yang namanya neraka, dan di neraka sana tidak ada minuman kecuali min dori. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali duri. Tuh, nanti dalam surat Al-Waqiah ada lagi sana ya, ayat-ayat yang seperti itu. Nah, setelah Allah berbicara tentang orang kafir dan apa yang akan mereka peroleh, maka pada ayat berikutnya Allah berbicara sebaliknya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Amanu loh ya, telah beriman. Ini fi'il madhi nih, bukan akan beriman, sudah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sudah beriman, telah beriman, wa amilu, dan mereka telah beramal, as-salihati, amal-amal yang soleh-soleh, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Inna, sesungguhnya kami Allah, la nudi'u, tidaklah kami akan menyia-nyiakan, nudi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan, ajra, balasan atau upah, man, orang yang ahsana amala, telah memperbaiki amalannya, membaguskan amalannya. Nih, ayat ini oleh Imam Al-Baghawi dijelaskan sebagai berikut. Pendek aja tafsirnya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Tidak dipilih satu kata demi satu kata. Langsung kata Imam Al-Baghawi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, wa 'amilus sholihat, dan mereka telah beramal yang soleh-soleh, fa inna, maka sesungguhnya kami, yakni kami Allah, la nudi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan, ajrohum, balasan mereka, pahala mereka, upah mereka, bal, bahkan nujazihim, kami akan beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amalan mereka. Balasan dari Allah kepada kita nanti, Pak, kalau kita tetap beriman sampai mati, itu lebih baik daripada amalan kita. Kita baca Al-Quran itu, Pak, cuma 1 huruf, balasannya itu 10, seperti membaca 10 huruf. Itu salah satu bukti bahwa Allah memberi balasan kepada kita dengan balasan yang lebih baik daripada perbuatan kita. Sholat di Masjidil Haram 2 rakaat, di masjid ini 2 rakaat, pahalanya 1 atau 27 kalau sholat fardu. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipatnya. Jadi ya, besar sekali pahalanya. Itu bukti bahwa balasan dari Allah lebih besar daripada amalan kita. Nah, kalau Ibnu Katsir, beliau menjelaskannya sedikit berbeda dengan Imam Al-Baghawi. Ibnu Katsir menerangkan, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan telah beramal soleh, innala nudi'u, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ajraman ahsana amala, balasan orang-orang yang telah membaguskan amalannya.
Masuk kata Ibnu Katsir, lamma zakara ta'ala, ketika Allah Ta'ala telah menyebutkan halal asqiya, keadaan orang-orang yang celaka di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang zalim atau orang-orang kafir. Setelah Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir di akhirat sana, di akhirat loh, bukan di dunia. Kalau di dunia ini orang-orang kafir pada senang semua mereka. Mereka duitnya banyak, Pak. Orang kafir itu yang miskin sedikit. Kebanyakan kaya raya. Yang kafir-kafir itu. Itu di akhir, di dunia. Tapi nanti di akhirat, mau yang di dunia ini kaya, mau yang di dunia ini miskin, atau yang tidak kaya dan tidak miskin, sama. Di akhirat mereka akan celaka. Akan binasa di sana. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang celaka, sana Allah menggandengkan bizikri dengan menyebut as-su'ada, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, mereka di dalam hidup ini beriman billah kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan ajaran para rasul-rasul Allah. Fima, di dalam apa yang ja'u, mereka para rasul Allah tadi telah datang bihi, dengan membawanya. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman, yaitu membenarkan ajaran para rasul, wa amilu, dan mereka beramal bima, dengan apa yang amaruhum, para rasul itu telah memerintahkan kepada mereka, bihi, dengan perintahnya, minal a'malis sholihah, berupa amal-amal yang soleh. Para rasul mulai dari Nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelum-sebelumnya, semuanya itu menyuruh manusia itu berbuat yang baik. Gak ada rasul Allah yang menyuruh kita berbuat jahat, berbuat jelek, gak ada. Nah, lalu ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya pada ayat yang ke-31. Setelah Allah berbicara tentang orang beriman dan apa yang akan mereka terima di akhirat sana, Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqo. Nah, kalau orang-orang kafir, ya mereka akan mendapatkan naron yang ahata bihim suradikuha. Sebaliknya kata Allah, orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Nah, terus ya di belakangnya apa tadi? Di belakangnya itu innalladzina amanu, enggak ada minta dia, enggak ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Nah, kemudian Allah menerangkan apa orang-orang yang beriman ini tadi yang akan mendapatkan balasan yang baik untuk amal-amal mereka yang baik. Allah bilang untuk mereka, ulaika lahum jannatu aden. Ulaika itulah mereka, lahum untuk mereka, jannatu aden, surga Aden. Kata orang Kristen, surga Aden. Dalam kitab suci mereka ada itu di Injil mereka itu. Saya pernah baca sendiri. Jadi surga Aden ya mereka bilang ya. Jannatu aden, surga yang kekal. Ya, surga yang kekal, ya, aden ai iqamatun, surga yang berdiri terus, yang ada terus, enggak pernah lenyap, enggak pernah hilang surga itu, ya. Ulaika lahum jannatu aden, mereka itulah untuk mereka surga yang kekal, tajri, selalu mengalir min tahtihim, dari bawah mereka, al anhar, sungai-sungai. Bukan hanya mereka menikmati surga, yang di surga sana itu banyak mengalir sungai-sungai dan airnya bisa diminum. Dan ada 4 macam air sungai di sana. Ada sungai air biasa, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr. Semuanya boleh diminum, enggak ada lagi larangan minum khamr. Orang yang suka minum khamr di dunia ini dilarang. Minum whisky itu loh, minum anggur yang ada alkoholnya.
Dilarang di dunia ini. Tapi nanti di akhirat orang boleh minum. Sudah dicabut sifat memabukkannya oleh Allah. Ya. Mereka akan masuk ke dalam, akan memperoleh surga yang kekal yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Bukan hanya menikmati surga dengan sungai-sungainya, tapi juga ini yuhallauna fiha, yuhallauna, mereka akan dihiasi, akan diberi perhiasan fiha, di dalamnya, di dalam surga sana, min, berupa asawiro, gelang-gelang, min dahabin, dari emas. Oh, ibu-ibu yang nggak bisa beli gelang emas, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah ngoyo. Kepingin punya emas, punya emasnya sendiri-sendiri aja. Itu ada emas Sugeng, ada emas Ahmad, ada emas Jito, ada emas Yono. Nah. Masing-masing punya emas-emasnya sendiri aja. Kalau emas Baso kayaknya nggak lazim ya, bukan orang Jawa. Mas Baso nggak bisa, nggak cocok ya. Cocoknya Pak Baso gitu ya Pak ya. Jadi kalau ibu-ibu di dunia ini nggak bisa beli emas, tenang aja, nanti saudara akan diberi emas oleh Allah. Yuhallauna fiha min asawiro min zahabin, akan dihias-hiasi di dalam surga dari gelang-gelang yang terbuat dari emas. Dan emasnya bukan emas 22 karat, emasnya emas murni, benar-benar ini emas surga sana, bukan emas dunia ini yang kadang-kadang palsu. Nih dikatakan oleh ahli tafsir Sa'id bin Jubair, qala, berkatalah Sa'id ibn Jubair, tabi'in muridnya Ibnu Abbas ini mengatakan, yuhalla, penghuni surga itu akan diberi perhiasan, kullun, masing-masing, kullu wahidin, masing-masing seorang, minhum, dari mereka, masing-masing satu orang perempuan penghuni surga akan diberi salasa asawiro, 3 buah gelang. Wahidun min dhahabin, 1 gelang terbuat dari emas, wa wahidun min fiddatin, dan 1 gelang lagi terbuat dari perak, wa wahidun, dan 1 lagi min lu'lu', 1 gelang yang terbuat dari mutiara. Wayawakit, dan dari yakut. Yakut itu apa sih? Aku belum pernah lihat. Ya permata gitulah kira-kira kalau bahasa Indonesianya. Jadi di Martapura sana orang jual berlian, nah, kayak berlian permata. Nah, di Martapura orang jual berlian, dan berlian itu mahal. Nanti di sana semua penghuni surga akan dikasih 3 macam gelang. 1 terbuat dari emas, 1 terbuat dari perak, 1 terbuat dari mutiara dan yakut. Dari gelang yang dihiasi dengan mutiara dan berlian. Oh, sudah nyaman. Jadi dunia ini pakai karet aja, gelang karet udah, gak apa-apa. Nanti di akhirat sana gelangnya dikasih oleh Allah seperti ini. Itu 1. Yang kedua, wayal basuna thiyaban khudram min sundus, dan mereka nanti akan memakai pakaian baju khudron yang hijau, min sundusin, yang terbuat dari sutra halus ini. Sundus wahwa ma rokok minad dibat. Sundus adalah dia itu apa yang lembut dari sutra yang lembut. Wa istabrok, dan sutra yang tebal, yang kasar. Ada sutra tipis, sundus, ada sutra tebal atau sutra yang agak kasar gitu. Ini istabrok. Wahwa, dan dia ini ma ghaludho, apa yang tebal atau kasar, minhu, dari sutra. Wa maknal hilot fi thiyab al jannah, dan makna dari semua ini adalah pakaian surga. Jadi pakaian surga itu semuanya itu tinggal pakai saja dari sutra yang bagus-bagus. Kain sutra kan mahal, ya kan? Nanti di dunia ini kita yang laki-laki nggak boleh pakai baju sutra, tapi yang perempuan masih boleh pakai baju yang terbuat dari sutra. Sarung terbuat dari sutra untuk laki-laki nggak boleh, ya. Nah, kalau perempuan boleh. Mereka akan diberi pakaian seperti itu. Lalu yang ketiga, muttaqiina fiha, mereka akan duduk bersantai-santai di dalamnya. Gak ada kerjaan lagi. Kerjaan jadi dokter gak ada lagi di sana. Gak perlu dokter orang surga itu. Di surga itu gak ada orang sakit kok. Ya, jadi para dokter pensiun semua. Seperti aku sekarang udah pensiun. Ya nggak apa-apa, pensiun dokter di dunia ini masih bisa cari duit lagi kok Pak. Ya. Kalau pensiun di akhirat sana bukan cuma
seperti di dunia cari duit, nggak perlu pada duit itu. Dia mau perlu apa saja disiapkan oleh Allah kok. Ini ya, mereka akan duduk-duduk di dalamnya fil jannan, di dalam surga-surga sana, alal araik, di atas di atas sofa-sofa. Al araik wahiyas surur, dan dia adalah tempat-tempat tidur, tempat-tempat duduk fil hijal, di dalam kelambu-kelambu ya, wahidatuha yang bentuk tunggal dari kata al araik. Mufradnya adalah arikah. Arikatun itu kalau bahasa Arab modern diartikan sofa. Ya, kalau bahasa zaman dulu diartikan tempat duduk, tempat bersantai-santai. Jadi pekerjaan orang surga nanti santai-santai aja. Enggak ada orang sibuk cari mengurusi sawit lagi, enggak ada, Pak. Sawit sampai sudah ditinggal, Pak Yon. Ditinggal. Karena diganti dengan yang lebih bagus daripada sawit itu. Ya, kata Allah, nikmat sawab, itu semua adalah sebaik-baik balasan. Nikmal jaza, sebagai sebaik-baik balasan. Wahasunat, dan itu semua surga itu adalah hasunat, sebaik-baik ya, aljanan, surga-surga itu adalah sebaik-baik murtafaqo, tempat tinggal. Murtafaqon ai majlisan wa maqarron, artinya yaitu tempat duduk dan tempat menetap. Nah, ini dalam ayat, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh Ibnu Katsir ya, falahum, maka untuk mereka orang-orang beriman dan beramal saleh tadi, jannatu aden, surga Aden ya, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, wa hadhil anhar, dan sungai ini, kata Fir'aun waktu di dunia, dia pernah berkata kepada Musa, ketika Nabi Musa mengatakan, hei Musa, Fir'aun, ketahuilah kalau kamu beriman dan mengikuti apa yang aku ajarkan, kamu akan masuk ke dalam surga. Di surga sana itu nanti ada sungai-sungai mengalir. Fir'aun menjawab begini, hei Musa, wa hadhil anhar, ketahuilah sungai-sungai yang ada di Mesir ini, sungai Nil dan cabang-cabangnya, ini tajri, dia mengalir min tahti, di bawah kekuasaanku ini. Kayak gitu Pak Fir'aun itu. Ini dalam surat Az-Zukhruf itu ya. Ya, terus kata Ibnu Katsir, yuhallawna, penghuni surga akan dihias-hiasi, yakni minal hilyah, berupa perhiasan, yang fiha, di dalam surga sana, min asawira min habin, berupa gelang-gelang dari emas, ya, kemudian wa lu'lu'a, dan gelang-gelang dari mutiara. Kemudian walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Ini surat Al-Hajj ayat 23. Kemudian dalam surat yang dalam ayat berikutnya, wayal basuna thiyaban hudram min sundusin wa istabraq, dan mereka akan memakai pakaian yang hijau. Oh, pakainya hijau ya, Pak? Ya, hijau beneran semuanya apa enggak? Wallahu a'lam. Kalau ini hudron ini hijau. Jadi pakaian penghuni surga itu hijau, Pak. Jadi pakaian Golkar, pakaian PDIP enggak ada lagi sana, Pak. Hijau. Ya enggak tahu ini, bukan pakaian P3, kalau P3. P3 hijau kan, hijau apa itu? Ya, ini kemudian yang berikutnya, muttaqiina, mereka akan duduk-duduk bersantai fiha, di dalam surga sana, alal araik, di dalam sofa-sofa, di atas sofa-sofa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, amma ana, adapun aku, fala aqulu muttaqian, maka aku dilarang oleh Allah makan sambil bersandar. Jadi kita kalau makan enggak boleh sambil bersandar, gini enggak boleh, Pak. Nanti enggak terasa kenyang-kenyang, Pak. Ini meletus perutnya enggak terasa kenyang. Kita disuruh membungkuk gini. Nah, jadi nanti kalau kenyang dikit terasa, udah kenyang, berhenti gitu. Lalu tidurnya bersandar gini, kenyangnya lama. Ya, Nabi mengatakan, aku ini makan tidak dengan bersandar. Nah, ini. Dan surga itu nikmat thawab wa hasunat murtafaqo, sama ini ya. Kemudian wa hasunat murtafaqo, ya, yani sebagai thawaban ala a'malim, sebagai balasan terhadap amal-amal mereka. Ini ya. Nah, di dalam surah Al-Furqan, nah ini ada ayat yang berbunyi seperti itu.
Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal wa muqama, dan tempat berdiri, tempat menetap. Nah, kalau orang yang beriman dalam beramal soleh, dalam surat Al-Furqan dikatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang akan diberi balasan berupa kamar-kamar surga dengan sebab mereka telah bersabar di dunia ini menjalani hidup sebagai orang beriman. Wayulaqauna fiha, dan akan diterimakan fiha kepada mereka di dalam surga tahiyatan, penghormatan, wasalaman, dan ucapan selamat dari para malaikat. Jadi para malaikat nanti akan memberitakan orang-orang beriman masuk surga. Silakan, marhaban bi ahlil jannah. Selamat datang wahai penghuni surga. Silakan masuk, silakan masuk. Para malaikat begitu menyambut penghuni surga di sana. Itu khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, surga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat tinggal. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayat-ayat yang penting yang perlu kita ketahui. Kalau kita amalkan isinya, maka kita akan dapatkan buahnya, hasilnya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman, beramal soleh, istiqomah, husnul khotimah di akhir hayat kita masing-masing. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.